Shalom. Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 10 dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10. Kali ini kita berbicara mengenai tema mengembangkan karunia Allah. Jika anak-anak kami memiliki buku paket di sana, maka mari kita melihatnya di buku kita halaman 11 sampai halaman 20. Anak-anak Bapak, pada prinsipnya setiap orang memiliki kemampuan dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki kemampuan. Di sisi lain, tidak ada juga manusia yang tidak memiliki keterbatasan. Jadi setiap manusia pasti ada kelebihan-kelebihannya, ada kemampuan-kemampuannya, dan di sisi lain pasti juga ia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Namun pada kondisi tertentu, terkadang orang tidak menyadari apa menjadi kemampuan-kemampuan dalam dirinya, bahkan potensi yang luar biasa yang sebenarnya ia miliki, sekadang kurang disadari. Dan di sisi lain, orang tertentu juga malah susah mengakui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Anak-anak Bapak sekalian, ketika dulu pelajaran ini tatap muka di kelas, biasanya Bapak mengawali membuat pelajaran ini dengan menyuruh siswa memberikan waktu 3 menit secara singkat, tulislah 10. Gabungkan saja. Sebelah kiri tulis kelebihan-kelebihanmu atau kemampuan-kemampuanmu, sebelah kanan tulis kekurangan-kekuranganmu. Tapi waktumu hanya 3 menit. Apa saja yang muncul tulis, tak perlu harus seimbang kelebihan dan kekurangan. Tak perlu, yang penting dalam 3 menit jumlah totalnya itu 10 poin. Entah itu kelebihan atau kekurangan. Ayo 1, 2, 3 dengan sangat cepat. Dan mereka melakukannya. Apa yang terjadi anak-anakku ya? Seringkali Bapak akhirnya melihat bahwa hasil akhir dari tulisan-tulisan siswa itu tidak seimbang. Yang sering terjadi Bapak lihat, nanti kelebihan atau kemampuan-kemampuannya itu sedikit tertulis, tetapi kekurangan-kekurangannya nanti banyak kali di bawah. Lebih banyak kelemahan dari kemampuan. Nah, itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya anak-anak Bapak, apakah benar bahwa setiap orang itu jauh lebih banyak kelemahan kekurangannya daripada kemampuannya? Jawabannya pasti tidak. Pasti lebih banyak kemampuan. Tapi mengapa justru tulisan itu seperti itu keadaannya? Siswa lebih cepat menuliskan kelemahan-kelemahannya dibanding kemampuan-kemampuannya. Nah, di situ dia yang hendak kita lihat dalam pelajaran ini. Ini mau membuktikan bahwa orang lebih cenderung melihat dia lemah, dia kurang, dia terbatas, daripada ia melihat dirinya hebat, mampu, bisa, yang memiliki bakat, yang memiliki kemampuan. Ya seperti itu. Tapi ingat, sesungguhnya setiap orang diberikan Tuhan karunia yang luar biasa dalam dirinya, berupa talenta, berupa karunia, berupa berkat-berkat tertentu yang sesungguhnya untuk bisa digunakan, dikembangkan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang hebat, manusia yang sukses, manusia yang bisa bahagia dengan potensi-potensi itu. Nah, oleh karenanya, maka tugas kita adalah bagaimana kita mulai mencari, menemukan apa yang menjadi kemampuan saya, apa yang menjadi
bakat saya dalam diri saya. Dan setelah saya menemukannya, saya coba inventarisir, karena itu bisa sangat banyak. Dan saya mencoba mencari cara untuk mengembangkannya, sehingga nanti bisa menjadi bekal bagi saya untuk sukses di masa depan. Anak-anak Bapa yang dicintai Tuhan Yesus, Bapak juga dalam pelajaran ini ketika masih tatap muka, Bapak membuat satu gambar kepada siswa. Bapak menuliskan sebuah gambar botol. Lalu gambar botol itu Bapak gambar setengah berisi anggur, lalu setengahnya berarti kosong. Lalu Bapak tulis kalimat, anggur saya ... setengah botol. Itu dia. Anggur saya ... setengah botol. Lalu Bapak akan memberikan kepada siswa kesempatan untuk mengisi titik-titik itu dengan satu atau dua kata. Dan dalam waktu yang singkat, Bapak wajibkan mereka memiliki wajib ada jawabannya, dan nanti dibacakan satu persatu. Tentu nanti akan muncul jawaban macam-macam. Misalnya, anggur saya tinggal setengah botol. Anggur saya masih ada setengah botol. Anggur saya habis setengah botol. Anggur saya kekurangan setengah botol. Macam-macam. Nah, anak-anak Bapak, ini juga adalah semacam survei kecil, mau melihat bagaimana kita melihat sesuatu. Apakah kita melihatnya secara optimis atau melihatnya secara pesimis? Tentu ketika ulur siswa mengatakan anggur saya tinggal setengah botol, berarti apa yang terjadi? Ia melihat anggur itu secara optimis atau pesimis. Ketika ia mengatakan anggur saya tinggal setengah botol, tentu saja ia melihat secara pesimis, bukan? Bandingkan dengan jawaban anggur saya masih setengah botol. Pesimis atau optimis? Ini optimis. Dan yang menarik lagi adalah banyak sekali siswa justru pendapatnya itu melihatnya secara pesimis. Mulailah jawaban anggur saya habis setengah botol, paling banyak anggur saya tinggal setengah botol. Bahkan ada yang lucu mengatakan anggur saya tumbas setengah botol, macam-macam. Dan itu kan tidak masalah ya, itu kan hanya ekspresi-ekspresi melihat bagaimana anggur yang setengah botol itu cara pandangnya seperti apa. Dan nanti setelah itu ya kita akan tuliskan di papan tulis, dan Bapak akan katakan bahwa memang cenderung kita ya, kalau kita tidak hati-hati akan selalu berpikir pesimis. Orang kalah sebelum berperang. Orang selalu melihat dirinya lemah. Orang melihat dirinya tidak mampu. Aku tidak mampu, nggak bisa aku. Tetapi ingat, sesungguhnya ia memiliki potensi yang hebat dalam dirinya, kemampuan yang besar, tetapi pemikirannya membuat dia lemah. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita menjadi orang yang kuat, orang yang optimis, orang yang hebat. Jangan kalah sebelum berperang. Jangan akui dirimu sebagai pribadi yang lemah, sebab kau diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang punya kemampuan yang istimewa. Jangan takut untuk mencoba, karena Anda memang diberikan Tuhan kemampuan-kemampuan itu. Nah, oleh karenanya, apa yang perlu kita bina di sini? Yang perlu kita bina adalah mindset kita, pola pikir kita. Pola pikir kita harus kita rubah menjadi pola pikir yang selalu optimis, selalu penuh pengharapan bahwa saya mampu, saya bisa melakukan ini bila sungguh-sungguh saya berjuang. Nah,
Oleh karenanya anak-anak Bapak, tentu saja memang kalau kita berpikir selalu optimis, maka itu kan dasarnya, fondasinya. Tapi ingat, berpikir optimis saja tentu tidak menghasilkan hasil yang konkret, bukan? Tetapi ketika Anda telah memiliki kemampuan yang mendasar itu, pola pikirmu sudah positif, pola pikirmu sudah optimis, maka lanjutkan dengan tindakan yang nyata. Anak-anakku, bercita-citalah setinggi langit. Tetapi ingat, pantaskan juga dirimu untuk meraih cita-cita itu. Jangan mencita-citakan sesuatu, tetapi Anda tidak mencoba membina dirimu untuk mampu meraih cita-cita itu. Anda bercita-cita jadi seorang tentara, jadi seorang polisi. Tentu Anda mampukan dirimu untuk menjadi seorang tentara, layaknya seorang tentara, layaknya seorang polisi. Pertama, kau harus punya fisik yang kuat. Kau melatih dirimu untuk memiliki mental yang bagus. Kau melatih dirimu untuk menjadi seorang pribadi yang sportif. Kau bercita-cita menjadi seorang dokter, ya mampukan dirimu untuk layaknya menjadi seorang dokter. Apa itu? Ya belajarlah tentang ilmu-ilmu kesehatan lebih banyak. Latih dirimu untuk melawan ketakutan-ketakutanmu terhadap sesuatu yang kau lihat di depan mata. Misalnya, kau lihat seorang yang celaka, kau lihat darah, kau lihat sesuatu yang menakutkan. Ya lawan itu, dalam arti jangan menjadi takut. Anda kan bercita-cita menjadi seorang dokter, di mana hal-hal itu harus kau tangani, bukan? Jangan takut-takut. Jangan kau enggan memegang orang sakit. Mengapa? Kau kan menjadi seorang dokter. Nah, oleh karenanya anak-anak Bapak sekalian, kita mengembangkan karunia Allah. Berarti kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita berupa kemampuan itu. Kita menggali kemampuan apa yang kita miliki. Baru setelah itu kita pantaskan diri kita untuk meraih kesuksesan terhadap potensi karunia yang diberikan Allah kepada kita.